As-Safinah TV. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah fil Aqidah karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah taala. Kita masih di bab yang keempat, yaitu Al-Imanu bir-Rusul. Dan kita juga masih di Ad-Dhabit As-Sadis. Ad-Dhabit As-Sadis, poin yang ke-6, yaitu Ashharu khasaisil anbiya'i, kekhususan atau ciri khas para nabi yang paling masyhur. Ini ada 9, kita sudah jelaskan kemarin 5. Saya ulangi sekali lagi. Al-awwal al-wahyi, yang pertama adalah wahyu. Ats-tsani al-ismatu fit tahammuli wat tablighi wa minal kabair. Yang kedua, para rasul ini maksum atau terjaga dalam hal ketika mereka menerima wahyu, menyampaikannya, dan juga mereka terjaga dari dosa-dosa yang besar. Ats-tsalits tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Yang ketiga adalah mata mereka atau mata para rasul terlelap, akan tetapi hati mereka tetap hidup. Ar-rabi' yukhayyaruna 'indal maut. Yang keempat, para nabi diberi pilihan ketika mereka menghadapi kematian. Al-khamis, lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah. Tidak ada seorang nabi pun yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di poin yang ke-6, yaitu la yuqbaruna illa haitsu yamutun. Para nabi itu tidak dikuburkan kecuali di tempat di mana mereka meninggal dunia. Kecuali di tempat di mana mereka meninggal dunia. Artinya ini sudah menjadi sunnah para nabi dan rasul sejak mereka diutus pertama kali, sejak mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwas sekalian, jika ada istilahnya kuburan-kuburan yang mungkin dianggap dan diyakini bahwasanya itu adalah kuburan para nabi, diyakini kuburan para nabi, maka sudah bisa dipastikan tempat meninggal mereka juga di sana. Makanya antum jangan heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kenapa tidak dibawa ke Baqi'? Kenapa tidak dibawa ke Baqi'? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkan para sahabatnya bahwasanya para nabi itu dikubur di tempat sesuai dengan mereka meninggal. Jadi di antara dalil-dalil para sahabat untuk menguburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamarnya ibunda kita, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya bahwasanya para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Apakah hanya ini dalil mereka? Tentu saja bukan hanya ini saja. Banyak penjelasan lain yang disebutkan oleh ulama kita. Di antaranya kalau misalnya dikuburkan di luar, tentu saja para sahabat ini sangat berhati-hati dalam urusan kesyirikan. Jangan sampai umat Islam ini terjatuh ke dalam hal-hal yang mereka tidak sadari ternyata itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhawatirkan jika dikuburkan di luar, ini orang-orang datang lalu kemudian meminta macam-macam di hadapan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga jadi pertimbangan mereka. Bahkan ikhwas sekalian, kalau antum mendengar sejarah para ulama kita, itu mereka rata-rata minta dikuburkan di tempat yang tersembunyi. Terutama para ulama yang bisa dikatakan masyhur, tokoh keilmuannya istilahnya dikenal orang banyak, itu biasanya mereka tidak mau dikuburkan di tempat-tempat
dimungkinkan akan terjadi kesyirikan di tempat itu. Banyak di antara mereka yang minta justru dikuburkan di tempat yang tersembunyi. Ya, dan tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikuburkan di rumah atau di kamarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya faktor yang paling krusial dalam hal ini tentu saja ini, bahwasanya para nabi tidak dikuburkan kecuali di tempat mereka meninggal. Jadi di situ selesai. Iya. Dan kecuali mungkin ada beberapa kisah nabi, ya. Ada dalam kaidah itu la hukma 'alan nadir. La hukma 'alan nadir. Tidak diambil sebagai hukum sesuatu yang jarang terjadi. Misalnya kisahnya Nabi Yahya alaihissalam. Bagaimana beliau meninggal? Di mana beliau meninggal? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu bagaimana kisahnya Nabi Yahya? Hah? Tidak ada yang tahu kisah Nabi Yahya? Ya, jadi Nabi Yahya alaihissalam itu beliau meninggal di mana? Di penjara. Bagaimana beliau meninggal? Dipenggal kepalanya. Siapa yang memenggal? Ya orang-orang zalim di saat itu, termasuk antek-antek orang-orang Yahudi pada saat itu, dan atas dasar permintaan seorang pelacur, pelacur kupu-kupu yang tidak bersayap, kupu-kupu malam, walaupun tidak ada sayapnya disebut kupu-kupu, ya, walaupun lebih cocoknya disebut, antum sendiri yang sebut, ya. Jadi sekali lagi pelacur itu hendak menggoda Nabi Yahya alaihissalam, ternyata Nabi digoda, gitu kan, ya. Tidak tahu bahwasanya ini sudah pro, dia masih noob, tidak tahu kadar dirinya sendiri, ingin menggoda Nabi, ya tidak tertarik sama sekali. Lalu kemudian kebencian wanita ini yang kemudian meminta kepada orang-orang yang menjadi fansnya, saya pakai bahasa sekarang biar antum mengerti, orang-orang yang menjadi fansnya untuk memenggal kepala seorang nabi. Bayangkan, disembelih lalu kemudian dipersembahkan kepalanya kepada wanita tersebut. Disebutkan dalam beberapa riwayat itu, lalu kemudian Allah naikkan kepala beliau, ya. Ini tentu saja kalau kita ditanya berarti beliau dikuburkan di sana, wallahu taala alam, karena ini sekali lagi masa dikuburkan di penjara kan tidak mungkin, ya. La hukma 'alan nadir, tidak diambil hukum sesuatu yang jarang, karena kebanyakan para nabi mati dalam keadaan, ya, yang seperti kita ketahui bersama. Iya. Kemudian ikhwas sekalian, as-sabi' afwan, la ta'kulul ardu ajsadahum. Bumi tidak memakan jasad mereka. Ini kekhususan para nabi. Bumi tidak memakan jasad mereka. Ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan, wallahu alam, ini harus diteliti dulu kesahihan dan kedhaifannya, ya, termasuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, termasuk orang-orang yang mati syahid, itu bumi tidak memakan jasad mereka. Yang jelas para nabi ini memang, ya, ada riwayat yang sahih berkaitan dengan itu, ya. Jadi jasad para nabi sampai sekarang utuh, termasuk jasad Nabi kita Muhammad SAW pun utuh. Makanya ada beberapa kisah dalam cerita sejarah, beberapa kali percobaan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW, bahkan dilakukan berkali-kali dalam sejarah. Satu kali ada yang ketahuannya sudah dekat sekali dengan lokasi Masjid Nabawi pada saat itu. Jadi sudah digali melalui bawah, ada juga melalui jalan lain, yaitu melalui para pelaut salibis yang pura-pura masuk ke terusan Suez, lalu kemudian lebih mendekat lagi ke Madinah, ingin masuk kota Madinah pada saat itu, ingin mencuri jasad Rasulullah Muhammad SAW. Sudah terjadi beberapa percobaan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dan memang Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menyebutkan
bahwasanya di antara kebiasaan Bani Israel pada saat itu mereka meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan jasad salah seorang nabi di antara mereka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seorang nabi yang bernama Daniel. Daniel bahasa sekarang. Ya, Abu Daniel, Masya Allah. Ada yang menamakan dirinya dengan seperti itu. Oh ya, Abu Daniel. Walaupun ya sekarang mendengar nama ini lebih cenderung kepada kebiasaan orang-orang Nasrani ya, sebetulnya mendengar nama Daniel, walaupun sejarahnya itu disebutkan oleh Ibnu Katsir nama seorang nabi Daniel. Mereka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jasad nabi tersebut. Lalu kemudian dibuka petinya, lalu kemudian mereka meminta hujan. Ya Allah, dengan ini nabimu, istilahnya, turunkanlah hujan. Tentu saja ini syariat orang-orang yang sebelum kita. Sedangkan syariat-syariat setelah syariat kita ini jelas kalau nabi sudah meninggal ini tentu saja tidak bisa lagi dimintai pertolongan seperti itu ataupun dijadikan sebagai bahan untuk bertawassul. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam diusir dari Mesir, terusir atau lari dari kejaran Fir'aun, di antara wasiat Nabi Yusuf alaihi salam sebelum meninggal dunia agar jika mereka hendak keluar dari Mesir maka ikut sertakan jasadku bersama kalian. Itu wasiat Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjelang mereka lari dari Mesir menyelamatkan akidah mereka, maka mereka mencari-cari jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek yang sangat tua, hampir-hampir pikun, ya. Kemudian ditanyakan, dia minta syarat ini dan itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya memberikan syaratnya tersebut. Lalu kemudian didapatilah lokasi yang ditujukan oleh nenek tua tersebut, daerah yang sudah tertutupi air sungai. Kemudian dibersihkan, dihalangi aliran airnya, digali. Lalu didapatilah jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka keluarkan dan bawa dari Mesir. Jangan berhayal sudah jadi tengkorak. Ini jasad para nabi, masih utuh. Ya. Dan ini ikhwas sekalian, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya. Ya, itu nomor berapa? Nomor 7 ya. As-samin, yang ke-8 adalah hum ahya'un fi quburihim yusallun. Mereka hidup di dalam kuburan-kuburan mereka dalam keadaan yusallun, salat. Dalam keadaan salat. Bagaimana hakikatnya wallahu taala a'lam. Adapun dalilnya saya belum meneliti atau mendengar syarahnya dari mu'alif bagaimana. Mungkin saya harus cari tahu dulu apa yang menjadi, karena mu'alif sendiri yang menjelaskan kitab ini. Nah, kebetulan potongan ini belum saya dengar syarahnya, jadi nanti mungkin penjelasannya akan menyusul berkaitan dengan dalil-dalilnya. Kemudian tis'ah la yuwarrathun wa ma tarakuhu shadaqah. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda, akan tetapi apa yang menjadi warisan mereka ini menjadi sedekah. Kekhususan para nabi, mereka tidak mewarisi apapun kepada anak keturunannya. Jadi jika ada harta yang memang tertinggal atau menjadi peninggalan mereka, ini menjadi sedekah untuk umat Islam, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah disampaikan juga di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi banyak sekali harta yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau, namun kemudian tidak bisa diambil oleh anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang waktu itu yang tersisa hidup sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu orang. Siapa kira-kira? Nah, anak Rasulullah yang tersisa sepeninggal Rasulullah siapa? Ketika Rasulullah meninggal tersisa hanya satu anak saja, anak beliau siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Istrinya siapa? Istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Bisa antum pahami? Iya. Makanya ini juga sesuai dengan hadis yang sering kita dengar. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar, uang emas, ataupun dirham, uang perak, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, kata Rasulullah, maka ia telah mengambil bagian yang begitu banyak. Artinya di hadis ini secara harfiah benar, mereka tidak mewarisi dinar juga dirham, karena hal-hal tersebut akan menjadi sedekah. Yang diwariskan mereka atau para nabi kepada kita semua adalah ilmu-ilmu mereka. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.